Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia ini sudah bisa dikatakan cukup baik ya, karena dapat kita lihat ya, kalau dari seusia kita ya, yang anak muda sekarang itu sudah banyak sekali mendirikan organisasi-organisasi yang di dalamnya juga terdapat banyak agama gitu. Mereka bisa bekerja sama dengan baik dan organisasi yang mereka jalankan pun berjalan dengan lancar gitu. Berarti kerukunan di Indonesia ini memang sudah benar-benar cukup baik. Yang saya katakan sudah tercapai dengan baik, dan menurut saya dari skala 10 sampai 100 bisa kita nilai sekitar 87%. Agama saya sendiri ya, agama saya sendiri itu tidak pernah memaksa untuk orang itu ikut ke dalam agama kami, dan tidak pernah untuk agama saya sendiri itu juga menjunjung tinggi nilai kedamaian. Dan agama-agama yang lain juga setahu saya juga mengajarkan dalam kebaikan pastinya kan. Nah, khususnya di agama saya ini ya, ada hadis yang menjelaskan tentang umat Islam tidak akan mencium bau surga ketika ia memerangi kaum kafir yang udah punya ikatan perjanjian perdamaian dengan umat Muslim. Zaman sekarang ya kerukunannya sudah bagus lah ya. Kalau mau lihat lentangnya ya udah kalau dibandingkan tahun-tahun 65 ya kan. Kemudian 70-an, 80-an ya, kalau untuk sekarang tahun 20-an udah bagus lah. Kalau lentangnya mungkin sudah 80% lah. Sudah hanya itu hanya beberapa aja lah, segerintil yang daerah atau apa aja. Secara keseluruhannya udah bagus. Kerukunannya sangat baik lah. Menurut saya kerukunan umat beragama Indonesia secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat, sehingga masyarakat dituntut untuk saling menghormati satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat yang hidup berdampingan tanpa membedakan agama. Mereka saling membantu ketika ada kegiatan sosial, gotong royong, maupun terjadi musibah. Walaupun terkadang masih ada beberapa kasus intoleransi dan konflik yang terjadi di beberapa daerah, hal tersebut tidak mencerminkan kondisi Indonesia secara keseluruhan. Jika dinilai dari skala 10 sampai 100, saya memberikan nilai sekitar 85. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kerukunan di Indonesia sudah cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan toleransi, dialog antara umat beragama, serta penegak hukum terhadap tindakan yang mengganggu kerukunan, khususnya hubungan antara agama yang saya anut dengan agama lainnya. Ya, kalau menurut di ajaran agama Kristen itu tadi seperti yang saya bilang, kita ini adalah wajib saling mengasihi, saling menghormati, saling sapa menyapa atau saling tolong menolong. Kalau di ajaran agama Kristen itu diajarkan selalu menerima perbedaan. Contoh kecil yang tadi saya bilang, di daerah minoritas yang menjadi mayoritas sudah menerima perbedaan itu. Contoh di daerah Tapanuli sudah menerima hadirnya gereja, ruang-ruang ibadah lain, dan mau berdampingan dengan antar gereja dengan masjid. Nah, sudah terjadi di daerah-daerah, contoh daerah Tapanuli. Ya, contoh kecil kita buat Parapat. Di pusaran ibu kotanya itu berdiri masjid dan berdiri gereja, berdiri vihara. Nah, itulah yang kita utarakan tadi, menerima perbedaan antar umat, antar suku, antar agama. Jika memang ini sudah diterima oleh masyarakat, maka terjadilah itu tali kasih mengasihi antar umat persaudaraan, dan terjadilah wilayah daerah itu dibilang daerah religius. Pendapat pribadi, umat pribadi ya, umat pribadi itu kita diajarkan sesama, biarpun dia satu agama, kita juga baik. Umat yang lain juga kita istilahnya
kita selalu rukun lah, ya, karena kita umat agama itu kita mengharapkan yang agama Buddha ini semua makhluk berbahagialah menurut pendapat kita. Ya, pendapat yang setahu saya agama saya itu mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Dalam ajaran agama saya ya, karena saya umat Islam, itu ditekankan dalam surah, ada diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 256 tentang tidak boleh ada pemaksaan dalam memeluk agama. Kemudian ada lagi ditekankan dalam surah Al-Kafirun ayat 6 tentang prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Apa itu artinya? Bahwasanya kita sebagai sesama umat manusia itu ya harus menerima bahwasanya keberagaman agama itu juga merupakan takdir dari Allah, dan kita tidak boleh menganggapnya itu sebagai suatu halangan, tapi menerimanya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai sunatullah, bahwasanya keberagaman itu juga kehendak Allah. Kalau heterogen itu ya seperti kita yang tempat tinggal kita sekitar kita lah, Kota Medan inilah ya, memang banyak ada agama Islam, Kristen, Buddha, Kristen maupun aliran kepercayaan yang lainnya lah. Itu ya kita harus sering terjalin komunikasi lah ya, supaya tidak gagal paham atau salah paham gitulah. Jadi toleransinya perlu dibina. Yang penting itu kita kalau ada persoalan kita harus sering komunikatif lah. Ya. Untuk masyarakat heterogen ya, alhamdulillahnya kan saya sebagai guru juga sudah bergaul ya, sudah banyak bersosialisasi dengan guru-guru yang berbeda agama, dan bahkan usia mereka beragam juga ya, ada yang seusia saya, ada yang di atas saya. Nah mereka itu seperti tadi, yang tua menghargai yang muda menghargai yang tua, dan sesama dan saling menghargai, walaupun kami berbeda agama gitu kan, bisa saling tolong menolong gitu, dan tidak pernah tidak pernah mengejudge agama lain itu tidak benar, tidak pernah merasa agamanya sendiri yang benar. Menurut saya, kehidupan beragama yang harmonis dapat tercipta apabila setiap orang memiliki rasa saling menghormati terhadap perbedaan yang ada. Masyarakat harus menyadari bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa, bukan alasan untuk saling bermusuhan. Oleh karena itu, setiap individu harus menjaga sikap toleransi, tidak menghina agama lain, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Selain itu, komunikasi yang baik antara umat beragama juga sangat penting. Melalui dialog, masyarakat dapat saling memahami dan mengurangi kesalahpahaman. Kegiatan sosial seperti gotong royong, bakti sosial, dan kerjasama lingkungan sekitar juga dapat mempererat hubungan antara umat beragama. Kalau di atas skala dunia ini seharusnya setiap manusia itu menyadari bahwasanya hak beragama itu merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Jadi kita tidak boleh berbuat keji atas dasar perbedaan agama, karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Datangnya agama itu, dan di agama itu tidak ada mengajarkan yang jahat. Agama itu mengajarkan yang baik, mau agama manapun. Cuman tergantung oknumnya. Di oknumnya ini bagaimana? Apakah kita menerima perbedaan dari saudara-saudara kita yang di luar agama kita? Apakah kita merasa bahwasanya ada agama lain di wilayah tinggal kita atau di wilayah kita ini, jadi merasa kita anggap musuh? Itu tergantung. Di ajaran agama Kristen itu, jika ada perbedaan, maka disitulah terjadi peningkatan perekonomian ataupun peningkatan ilmu di manusianya. Jika memang di salah satu daerah itu banyak perbedaan itu, walaupun itu perbedaan suku, perbedaan agama, disitulah kita belajar
Contoh di ajaran agama saya begini, bagaimana di ajaran agama lain? Apakah sama? Ya, menurut saya seluruh agama itu adalah mengajarkan kasih sayang. Kalau di dunia memang nggak terjangkau terlalu lebar lah. Jadi ruang lingkup kecil kita sajalah, ya. Jadi biasanya kalau dunia pasti ada negara, banyak negara, ya kan? Kita ambil skop negara kita sajalah, ya. Kalau negara kita ya memang majemuk, ya. Ada banyak suku, bangsa, bahasa daerah pun banyak. Jadi kita ini dianggap sebagai sampel dunia juga, dunia yang kecil ini, ya, Indonesia ini. Jadi kita harapkan kita ini, Indonesia ini bisa jadi contoh ke dunia lah, karena kita ini menurut saya pendapatnya itu sudah rukun, toleransi sudah. Hanya ada segelintir orang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Jadi hingga toleransi ini terganggu. Karena ada ingin manfaat atau kepentingan pribadi, itu memang sudah sifat dasar manusia. Baik dia agama apapun tetap ada kepentingan pribadi, manfaat, dan keuntungan pribadi. Makanya sering bisa tabrakan seperti itu. Jadi yang penting itu harus komunikasi lah. Untuk peran pemerintah, saya rasa pemerintah sudah cukup aware juga ya dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini dari dulu, karena setiap hari raya keagamaan juga dirayakan ya, anak-anak juga diliburkan dan tanggal merah. Nah, itu suatu bentuk pemerintah itu mendukung adanya keberagaman agama di Indonesia ini. Oh, kalau pemerintah yang kita harapkan ya, kalau ada kasus-kasus intoleransi itu harus cepatlah menjadi jembatan lah, istilahnya menjembatani. Kalau ada kasus intoleransi itu cepat dikomunikasikan, mana apa yang perlu diperbaiki supaya cepat bisa kita selesaikan bersama. Kita duduk bersama gitu. Menurut saya kalau pemerintah ini satu yang paling utama, turunnya pemerintah itu kepada masyarakat dan membuat satu, gimana ya dibilangnya, kumpulan atau organisasi pemuka-pemuka agama itu dijadikan jadi satu. Maksudnya di situ dijadikan jadi satu, ada dibuat berupa pertemuan atau sosialisasi, biar tidak ada lagi ajaran-ajaran yang sesat mengarah untuk perpecahan itu. Itu yang paling utama. Dan menurut saya di pemerintah kita ini memang udah lumayan bagus datangnya pemerintah tentang agama, cuman jangan ditimplangkan antara mayoritas minoritas. Kalau bisa menurut saya jangan ada berbahasa lagi mayoritas minoritas, bahwasanya agama yang ada di negara kita ini semua itu adalah agama negara, agama pemerintah, bukan mesti agama ini tidak. Agama yang ada yang dianut di Indonesia ini semua itu adalah agama dari negara, agama pemerintah. Jadi jangan ada simpang siur, timplang mesti agama ini. Tapi menurut saya di Indonesia ini masih lumayan bagus lah di pemerintahnya tentang untuk pengarahan tentang agama yang ada di negara kita ini.